Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Beesteady Pocket 2. Sebelum kita mulai kayak biasa, intro terlebih dahulu. Oke, jadi kemarin aku baru aja dikirimin Beesteady Pocket 2 ini dari Brika dan jujur, kesan pertama aku suka sama gimbal ini. Kita akan ngebahas alasan kenapa aku suka sama gimbal ini dan juga mungkin bisa jadi referensi buat kalian kalau mau beli juga. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu boxnya dan lihat apa isi di dalamnya. Pertama, kita akan dapetin amplop kayak gini dengan isi surat garansi dan juga manual book di dalamnya. Habis itu tentu ada gimbalnya, kemudian ada beberapa aksesoris lain seperti bagian bawahnya ataupun tripod dari gimbalnya. Lalu ada juga pouch, soft pouch untuk gimbalnya untuk dibawa kemana-mana. Habis itu ada juga kabel USB-C untuk ngecas gimbal ini, dan juga ada gantungan untuk gimbalnya. Dan ya, itu isi dari boxnya. Oke, sebelum kita bahas kelebihan dan juga kekurangan dari gimbal ini, kita lihat terlebih dahulu hasil gambar menggunakan gimbal Beesteady Pocket 2 ini. Early morning sunlight warms my skin as I walk to the corner to get a coffee and then make my way into town to pick up my new guitar. Bum bridge with low action and some nylon strings. She sang like a choir of angels when I was strung. Took her home right away to try and lay down some tracks. Pertama-tama saat aku pegang langsung gitu ya, first impression aku suka sama build quality ataupun finishing dari luarnya. Kayak lumayan halus tapi juga tetap kuat. Tapi ini masih plastik sih, harusnya ini masih plastik. Jadi ya mungkin bakal gampang lecet dan juga gampang rusak. Cuma build quality-nya bukan plastik yang murahan gitu. Jadi kesannya itu masih tetap oke banget untuk kita gunakan. Tapi yang utama dari gimbal ini tentu aja harganya yang bisa dibilang sangat terjangkau. Kurang lebih sekitar 700-800 ribuan udah bisa dapetin gimbal ini. Habis itu yang pasti ini pocket, jadi bisa kita buka kayak gini. Sebentar. Ups. Jadi bisa kita buka kayak gini dan munculin bagian gimbalnya untuk kita pasang HP di sini. Selain dari fitur pocket yang bisa kita lipat si gimbal ini, jadi bisa kita bawa kemana-mana dengan lebih mudah. Fitur di dalamnya juga itu cukup lengkap. Pertama tentu ada aplikasi yang ngedukung, jadi bisa follow orangnya ataupun follow kita kalau kita ingin menggunakan aplikasinya. Habis itu juga ada beberapa fitur lain yang cukup menarik mungkin, tapi aku sendiri nggak terlalu suka ngelihatnya ataupun bakal gunain, yaitu ada seperti panoramic video dan juga ada time lapse. Menurut aku kurang suka dengan fitur itu, jadi aku jarang gunain sepertinya ke depan. Tapi kalau kalian suka dengan fitur itu lumayan banget, karena fitur tambahan itu nggak bakal bisa ngurangin poin dari gimbal tersebut. Selain itu fitur-fitur normal kayak misalkan mode-mode yang ada di sini ada 4 mode. Itu mode yang paling biasa kita gunakan. Ada mode biasa yang ngikutin panning sama tiltingnya, jadi bakal ngikutin kanan kiri dan juga atas bawahnya. Habis itu juga ada mode yang cuma ngikutin panningnya doang, kanan kiri aja. Lalu ada lock mode yang bakal ngelock kunci dari gimbal itu. Habis itu juga ada FPV mode, yaitu yang bisa ngikutin gerakan kanan kiri atas bawah sampai rotasinya. Jadi itu cukup menarik untuk bisa kita buat seperti video-video kayak misalkan contoh Black Panther yang ada adegan muternya, itu kita bisa buat dengan menggunakan gimbal ini. Selain itu fitur yang menurut aku cukup menarik tapi kayak simple banget, itu adalah bisa ngubah aspek rasio ataupun tampilannya secara cepat, yaitu untuk mengubah HP dari horizontal ke vertikal ataupun sebaliknya. Jadi aku cukup suka juga dengan menggunakan gimbal ini. Tapi selain itu juga salah satu kelebihan utama dari gimbal ini adalah motornya itu juga cukup kuat. Dibandingkan sama gimbal sebelumnya, dulu sebetulnya aku punya gimbal dari Brika yang pertama. Aku tunjukin di sini, ini ada dari Beesteady yang pertama. Ini harganya sekitar 1 jutaan waktu itu. Dan saat aku gunakan untuk vertikal itu gak kuat. Jadi kalau pakai horizontal itu masih bagus, harus kita betul-betul seimbangin banget. Tapi kalau mau kita ambil menggunakan vertikal gitu ya, kita naikin, itu pertama harus manual gitu ya. Kita harus muterin secara manual, nggak bisa otomatis berubah seperti Beesteady Pocket 2 ini. Dan juga kalau mau vertikal itu nggak kuat di yang gimbal sebelumnya. Jadi gimbal ini
lebih kecil tapi tetap kuat. Jadi menurut aku worth it banget untuk harga sekitar 700 sampai 800 ribuannya itu. Dan untuk sisanya sebetulnya kayak ada beberapa kekurangan seperti ini. Bagian holder HP-nya itu nggak ada kunci, jadi walaupun ini udah kita lipat atasnya kekunci, tapi bagian bawahnya itu nggak kekunci, jadi masih bisa getar-getar dan mungkin bisa agak ganggu kalau kita simpan di dalam tas aja. Jadi gitu, overall menurut aku gimbal ini masih oke banget, worth it banget, terutama untuk harganya 800 sampai 700 ribuan itu oke banget untuk gimbal dengan fitur yang ada di sini. Ini dari Brika, cukup bagus brandnya, itu oke banget, udah lama banget main di Indonesia untuk gimbal kayak gini. Jadi hasilnya juga lumayan oke, fitur untuk dari aplikasinya juga oke banget. Dan jujur yang paling penting bagi aku adalah ukurannya sangat kecil, kayak hampir aku bisa genggam keseluruhan, kecil banget. Jadi bisa aku bawa kemana-mana, mungkin ke depan bakal aku coba lebih banyak menggunakan gimbal ini untuk aku ambil gambar dan lebih sinematik, gambar lebih bagus lagi dengan menggunakan HP aja. So ya mungkin itu aja buat video kali ini, semoga bisa menjadi referensi juga buat kalian lagi cari gimbal yang harganya sekitar segini, di bawah 1 juta, dengan fitur yang ada. Menurut aku ini worth it banget. Kalau kalian juga udah pakai gimbal ini, boleh banget buat tulis di komentar di bawah, gimana rasanya pakai gimbal ini, apakah bagus ataupun kurang. Kalau kalian mau beli juga, langsung klik aja link di deskripsi di bawah. Dan ya itu aja buat video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, saran atau pendapat video ke depan kita harus bahas apa lagi di channel ini, tulis aja di komen section di bawah. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. I'm Najwa Dila. See you guys on my next video. Bye bye. Woo. I love this. Jujur aku dari dulu nggak pernah suka pakai gimbal HP karena it's weird. Apalagi aku pakai iPhone udah cukup bagus stabilisasinya, tapi ketika aku pakai gimbal ini stabilisasinya jadi dinaikin lagi, level up lagi. Udah stabil dari HP, tambahin jadi lebih stabil lagi. Mungkin ke depan aku bakal coba-coba lagi. I love this. Yeah, thank you Brika. It's a good one.